Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara, salam sejahtera. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat yang ke-18. Namun bergirang dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegembiraan. Ini adalah nats sebagai satu ungkapan sukacita yang dinyatakan oleh Tuhan atas kembalinya umatnya dari pembuangan. Sekarang mereka kembali ke Yerusalem dan diharapkan di Yerusalem ini mereka akan dapat menikmati suasana yang baru, penuh dengan sukacita, tidak lagi seperti pada saat mereka itu terbuang. Tuhan menciptakan yang baru. Yang baru pada saat itu adalah yang baru setelah mereka kembali dari pembuangan. Tetapi pada saat ini saudara-saudara, kita harus mengakui dan menyadari bahwa yang baru itu, Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan, itu akan kita nikmati nanti pada akhir zaman. Setelah Tuhan memanggil kita semua dari dunia ini. Disitulah Yerusalem yang baru. Jadi bukan Yerusalem yang menjadi kota besar yang di Israel sekarang. Tetapi saudara-saudara, Yerusalem yang baru itu diciptakan oleh Tuhan, tempat bagi semua orang yang diselamatkan. Tempat bagi semua orang yang dosanya diampuni. Tempat semua bagi orang yang percaya kepada Dia. Kita termasuk di dalamnya, saudara-saudara. Bukan orang lain, tetapi saya, saudara, kita semua harus percaya bahwa Yerusalem yang baru akan kita masuki nanti yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan di sini, bergirang dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya. Kegirangan dan sorak-sorai itu untuk selama-lamanya hanya bisa terjadi di Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Sebab di Yerusalem yang lama, misalnya saudara-saudara pada saat ini, di Yerusalem banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita. Meskipun sudah beberapa kali diperbaharui, tetapi Yerusalem yang baru yang kita nantikan itu adalah tempat orang untuk selama-lamanya bersorak-sorai dan penuh dengan sukacita. Inilah tujuan tempat perjalanan kita. Maka pada saat ini kita harus mulai, bukan besok, bukan nanti, tetapi mulai saat ini kita mulai perjalanan menuju Yerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan bagi kita. Yaitu karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Ini yang tidak bisa kita sia-siakan. Ini yang tidak bisa kita lupakan dan harus senantiasa kita ingat. Tuhan telah menyertai kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mempersiapkan tempat kebahagiaan bagi kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita bersabar meskipun barangkali sementara kita harus menderita. Kita tidak bisa bersorak-sorai secara jasmani. Kita tidak bisa bersukacita secara jasmani, secara kasat mata. Tetapi secara rohani dan iman, kita harus senantiasa bersukacita. Makanya Paulus mengingatkan, bersukacitalah senantiasa. Ini seruan bagi kita saudara-saudara, untuk mendorong kita tetap bersemangat dalam kehidupan kita, menantikan masuk ke Yerusalem yang baru itu. Di sana nanti tentu semuanya akan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi bagian daripada setiap orang yang percaya kepada Dia. Bagaimana bentuknya Yerusalem yang baru? Apakah itu lebih modern dari kota yang ada sekarang di dunia? Itu tidak bisa kita bayangkan saudara-saudara. Sebab kalau masih bisa kita bayangkan bagaimana itu adalah bayangan manusia.
bayangan manusia itu bisa diciptakan di dunia ini. Tetapi dari Tuhan yang telah mempersiapkan bagi kita, kita tidak bisa membayangkan itu bagaimana kita mengukurnya, Yerusalem yang baru itu. Tetapi pasti di sana penuh dengan kegembiraan, sorak-sorai, dan sukacita selama-lamanya. Selamat menuju Yerusalem yang baru. Amin. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami menuju Yerusalem yang baru itu, banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menuntun kami, menyelamatkan kami, sehingga kami tidak terhalang dalam perjalanan kami dari dunia ini menuju Yerusalem yang baru. Dan di sanalah nanti akan kami nikmati sukacita yang penuh dengan kegembiraan dan sorak-sorai untuk selama-lamanya. Kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.